Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Diperiksa Pak Joni Plate untuk ketiga kalinya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Apa sebetulnya yang ditemukan dalam kurun waktu 48 jam sebelum kemarin hari Senin menjumpa pers, belum ada bukti yang cukup kuat? Kan alat bukti yang belum cukup kuat. Jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah, itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Karena itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Pak Kuntadi, kalau saya baca berita yang termasuk di Kompas penjelasan Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP yang menyebutkan pada hari Senin Menkominfo, judulnya adalah Menkominfo belum terbukti terlibat. Lalu kemudian apakah kemudian ditemukan kesesuaian alat bukti dalam 48 jam karena pada hari Rabu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi begini ya, evaluasi ini kan kami terus lakukan dan pemeriksaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini pun tetap kami lakukan pemeriksaan. Bahwa pada saat itu disampaikan belum, itu bukan berarti tidak ada. Tapi itu menunjukkan kami sangat hati-hati dalam menentukan status seseorang. Ya, ini tadi grafisnya bahwa di harian Kompas, Pak Jaksa Agung mengatakan pada hari Senin Menkominfo belum terbukti terlibat. Artinya memang ada ditemukan persesuaian alat bukti kesaksian pada hari Rabu ini ya Pak Kuntadi? Ya, ini kan rangkaian ya, tidak bisa dipisah-pisah satu hari ini atau kemarin. Ini satu rangkaian. Semua alat bukti yang kami dapat ya kami evaluasi semua secara berkesinambungan dan secara mendetail ya. Kalau kita masuk sedikit ke kasus, ini berarti ada kerugian negara 8 triliun dari proyek yang besarnya 10 triliun. Begitu Pak Kuntadi? Proyek itu sendiri sebenarnya terbagi dua, total sekitar 28 ya. Tapi yang terkait dengan ini anggaran 10 triliun sekian, saya lupa pastinya. Ya memang benar kerugian berdasarkan hasil penghitungan BPKP 8 triliun 32 miliar. Itu artinya apa? Kerugian negara itu uang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 10 triliun, 8 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau gimana sebetulnya? 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam, bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Pak Kuntadi, banyak juga sekarang spekulasi liar di berbagai media sosial. Apakah kasus ini betul-betul pure kasus hukum atau memang ada kaitannya dengan perkembangan dinamika politik terakhir di tanah air? Saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyidikan dan butuh waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Oke. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Pak Kuntadi, bagaimana Kejaksaan atau Direktur Pidana Khusus, Direktur Penyidikan Jampitsus menjamin bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus penanganan kasus Joni Plate, karena beliau kan tetap selain menteri juga sebagai sekjen partai politik? Kami sebagai penyidik, ruang lingkup pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas kami sudah dibatasi oleh koridor hukum, yaitu hukum acara. Artinya, setiap tindakan hukum kami terukur dan dapat diukur dengan sandaran hukum acara yang berlaku. Jadi kalau mau melihat
kami ini keluar dari koridor itu, nah itu mungkin silakan. Tapi kalau sejauh ini menurut hemat kami segala tindakan hukum kami dasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kami tidak ada kewenangan lain selain yang diatur oleh undang-undang. Pertanyaan saya terakhir Pak Kuntadi, 8 triliun kerugian negara. Strategi Kejaksaan Agung apakah follow the money akan mengikuti kemana uang itu akan mengalir? Kami pastikan ya. Jadi siapapun dan kemanapun uang mengalir akan dimintanya pertanggungjawaban. Yang kedua, Joni Plate, terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate diduga mengalirkan dana korupsi ke partai politik. Terkait dugaan tersebut, Johnny akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh buka suara. Tanggapan tersebut disampaikan Surya Paloh melalui konferensi persnya yang diadakan di Rabu 17 Mei. Surya Paloh mendukung Kejagung mengusut aliran dana korupsi tersebut. Bahkan ia mempersilahkan jika partainya diperiksa terkait dugaan itu. Meski begitu, Surya Paloh meminta bukti jika memang dari anggota Partai Nasdem menerima aliran dana korupsi Johnny. Ketua Nasdem ini menegaskan bahwa partainya ingin ada transparansi seutuhnya. Tak hanya itu, Surya Paloh menantang agar Kejagung memeriksa seluruh Partai Nasdem. Namun, Paloh memperingatkan agar Kejagung juga bersikap transparan, profesional, dan bebas dari intervensi. Diketahui sebelumnya dugaan aliran dana korupsi masuk ke partai politik dilontarkan oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung yakni Kuntadi. Ia memastikan bahwa proses pendalaman terkait kasus ini tidak akan berhenti begitu saja. Sebaliknya, Kuntadi juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada publik apabila ditemukan adanya aliran dana dugaan korupsi ini ke partai politik tertentu. Kuntadi mengaku masih melakukan pengumpulan alat bukti terkait dugaan tersebut. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.